أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan membaca sebuah kitab Al-Adab Al-Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang sangat bagus untuk dikaji, yang mana di dalamnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua, teman, tetangga, dan yang seterusnya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab yang ke-49, babul walidat rahimat, yaitu bab al-walidat, para ibu rahimat, yang mereka memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha Aisyah thalatha tamarat fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah fa'aqala as-sibyan at-tamratain wa nadara ila ummihima fa'amidat ila at-tamrah fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratan faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarathu Aisyah faqala wa ma yu'jibuki min dhalik laqad rahimaha Allah bi rahmatiha sabiyaiha. Kata sahabat Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ja'at imratun ila Aisyah, ada seorang ibu, seorang wanita, yang mana wanita itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang dengan kedua putrinya. Dengan kedua anak kecilnya. Fa'atatha Aisyata thalatha tamrat. Kemudian Aisyah memberi kepada ibu itu 3 kurma. Ini di dalam riwayat Bukhari. Kemudian di dalam redaksi yang lain, yaitu hadis Muslim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha hanya memberi 1 butir kurma. Kalau di dalam riwayat ini memberi 3 butir kurma, yaitu memberi kepada ibu yang membawa anaknya itu. Mereka itu datang ke rumahnya Aisyah meminta karena karena lapar. Kemudian sama Aisyah radhiyallahu anha diberi 3 butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Kemudian ibu itu memberikan masing-masing anaknya 1 kurma. Yang satu diberi kurma, kemudian yang adik dan kakaknya juga diberi, masing-masing diberi 1 kurma oleh ibu itu. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Kemudian ibu itu menyisihkan untuk dirinya karena dia juga merasakan lapar. Dia mengambil 1 kurma tadi karena ada 3, dia ingin memakan sendirinya sebagai jatahnya. Fa'akala as-sibyan at-tamratain. Kemudian masing-masing anak tadi itu sudah memakan kurma yang diberikan oleh ibunya. Wa nadara ila ummihima. Kemudian kedua anaknya tadi setelah memakan, ternyata dia masih kurang.
belum menutupi rasa laparnya. Wa nadhara ila ummihima, kemudian kedua anak tadi melihat kepada kurma yang dipegang oleh ibunya. Dia masih menginginkan kurma yang dipegang oleh ibunya. Fa'amidat ila tamrah fashaqqatha, kemudian ibu tadi membelah kurma yang menjadi jatahnya, kemudian diberikan kepada kedua anaknya, dibagi dua oleh ibunya. Dia rela tidak makan sendiri demi anaknya. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratan, faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah memberikan kabar tentang hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, "Wa ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuatmu takjub tentang hal itu, wahai Aisyah radhiyallahu anha? Maka kata Nabi, "Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala merahmati ibu itu karena dia itu berkasih sayang kepada kedua anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya sangat besar sekali kecintaan seorang ibu kepada anaknya. Dia rela tidak makan demi anaknya. Ini merupakan tabiat seorang ibu, dan banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari seorang ibu yang dia itu lebih mementingkan anaknya daripada dirinya. Dia selalu menyisihkan makanan kalau anaknya belum memakannya. Berbeda dengan seorang ayah, meskipun tidak semuanya. Kita ketahui di lapangan bahwasanya yang paling besar kecintaan kepada anak yaitu seorang ibu. Adapun ayah, maka tidak semuanya. Terkadang ada seorang ayah ketika dia makan di luar misalkan, terkadang dia lupa kepada anaknya, kepada keluarganya di rumah. Tapi kalau seorang ibu, dia banyak sekali, dia sering menyisihkan sesuatu untuk anaknya. Kadang dia memarahi suaminya yang mengambil makanan yang dia simpan, yang dijatahkan atau ingin diberikan kepada anaknya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya seorang ibu menjadi contoh dalam masalah rahmat, dalam masalah kecintaan kepada anaknya. Mereka semua melakukan ini, semuanya didasari sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ibu. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini yang kedua adalah bahwasanya ada teladan kedermawanan pada diri ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak memiliki sesuatu apapun di rumahnya kecuali kurma yang ada pada dirinya. Di riwayat yang lain hanya satu kurma yang dia miliki. Kemudian di dalam riwayat ini dia hanya memiliki tiga kurma. Dengan keterbatasan itu dia masih menginfakkan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Sehingga dari ini
bahwasanya seseorang untuk bersedekah itu tidak menunggu mampu, tidak menunggu kaya. Hendaklah dia itu menginfakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepadanya. Dan seorang itu tidak boleh meremehkan tentang hartanya yang sedikit, kemudian dia merasa harta saya sedikit dan saya tidak harus berinfak, tidak harus bersedekah, saya belum mampu dan lain sebagainya. Tidak boleh orang meremehkan, karena orang itu dituntut untuk bersedekah sesuai kemampuannya. Sehingga dari sini semua orang bisa bersedekah. Misalkan dia memiliki uang 100.000, mungkin dia bisa infakkan ya 2.000, 5.000 atau bahkan 10.000 sesuai kemampuannya. Dan ini untuk orang yang memiliki keterbatasan. Jangan meremehkan harta yang kecil. Ya. Adapun untuk orang yang kaya, yang memiliki keluasan harta, maka jangan menginfakkan sesuatu yang kecil, yang remeh, karena Allah Subhanahu wa taala melapangkan hartanya. Mungkin hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, gajinya besar, tapi hanya berinfak dengan sesuatu yang remeh, yang kecil. Ini tidak dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum, dari sesuatu yang baik dari apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang telah aku keluarkan untuk kalian, minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih harta yang rendah, harta yang buruk, yang remeh, kemudian kalian infakkan. Walastum biakhidhi illa an tughmidu fih, yang kalian sendiri itu tidak menginginkan harta itu. Jadi dia bersedekah dengan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berharga. Dia sendiri tidak menginginkan harta itu. Kalau dia diberi harta yang seperti itu, dia tidak mau menerima. Ini bagi orang yang mampu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, hamid, dan zat yang maha terpuji. Terkhusus ketika mengeluarkan zakat. Ketika mengeluarkan zakat, maka kita tidak boleh mengeluarkan dari harta zakat kita pilih kualitas yang paling buruk. Karena pada zakat itu ada haknya orang fakir miskin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Mu'ad, fa akhbirhum, berikan kabar kepada mereka, annallahu qad farada alaihimus shadaqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang kalian ambil zakat itu min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan kalian berikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik wa iyyaka wa qaraim amwalihim, dan jauhilah oleh kalian untuk mengambil harta orang-orang yang kaya itu harta terbaiknya. Jangan mengambil harta terbaiknya, agar orang yang kaya itu mengeluarkan zakat itu tetap ridho. Wattaqi da'watal madlum, dan jangan pula mengambil yang paling buruk.
tapi berikanlah yang pertengahan. Berikanlah yang pertengahan agar kita tidak menzalimi orang fakir miskin, karena di dalam zakat itu ada haknya orang fakir miskin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua, khususnya seorang ibu, semakin besar kecintaannya kepada anaknya, maka semakin besar pula rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad awjaba laha bihal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laha atas seorang ibu yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih sayang kepada anaknya, bihal jannah, dengan surga, au a'taqaha biha minan nar, atau Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-50. Babu qublatis sibyan, bab mencium anak kecil. Mencium anak kecil ini manfaatnya sangat besar, dan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan, kasih sayang orang tua kepada anaknya. Disebutkan di dalam riwayat an Urwah, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qalat, berkata, Aisyah berkata, jaa a'rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Arab Badui itu bernama Al-Aqra bin Habis, yang pada riwayat berikutnya namanya disebutkan dalam hadis ini. Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum, fawallah fama nuqabbiluhum, demi Allah kami tidak mencium anak-anak di antara kami. Jadi orang Arab Badui ini heran karena dia tidak menjumpai di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya dan kabilahnya sebuah kebiasaan mencium anak kecil, sehingga dia itu takjub, heran, dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium anak-anak kami. Ini yang menunjukkan bahwasanya orang Arab Badui itu memiliki sifat kasar, memiliki sifat keras kepala, tentunya sebelum masuk Islam, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana adab mereka kepada anak-anaknya. Mereka tidak mengetahui itu. Dan sifat mereka, orang Arab Badui ini, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-a'rabu asyaddu kufran." Orang Arab Badui itu asyaddu kufran, orang yang sangat besar kekufurannya, wa nifaqan, dan sifat nifaknya, wa ajdaru
alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan mereka itu lebih wajar tidak mengetahui batasan-batasan, tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alimun hakim. Itulah diantara karakter orang Badui, keras kepala, kasar, ya, mereka tidak pernah mencium anak-anak mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku laka an naz'allahu min qablika rahmah." Aku tidak memiliki kekuasaan untuk membuat hatimu memiliki sifat kasih sayang ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hati kamu sifat rahmah. Jadi kalau seorang semakin besar kecintaannya kepada anaknya, maka semakin besar pula rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Dan anak itu adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada kita, yang harus kita didik, yang harus kita sayangi, yang harus kita menyayanginya dengan cara menciumnya dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang yang berkesempatan, tidak semua orang diberi nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mereka menginginkan hadirnya buah hatinya, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini. Maka ketika kita diberi nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk mendidiknya, menafkahinya, menyayanginya. Jangan kita tidak sempat untuk menciumnya. Tentunya ciuman rahmat kasih sayang, bukan ciuman nafsu dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, orang yang berlaku kasar kepada anaknya maka akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian riwayat berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, yang ini merupakan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalis, dan di sampingnya ada seorang Arab Badui yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Faqala al-Aqra, maka Aqra tadi mengatakan, innali asrata minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, ma qabbaltu minhum ahada, dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari anakku yang 10 itu. Ini kata Aqra bin Habis. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang Arab Badui itu, kepada Aqra bin Habis itu, dan mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa tidak memiliki sifat kasih sayang kepada anaknya, la yurham, maka orang itu tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita dalam hadis ini menjadi teladan terbaik
dalam masalah mencintai anak-anaknya, mencintai cucunya. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara langsung memberi contoh, beliau mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Dan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Bahkan di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika melewati anak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan salam. Padahal anak kecil itu belum balik. Ini akhlak seperti ini perlu kita tiru. Terkadang kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang sepantaran, kepada teman kita, kepada guru kita. Tapi kalau kepada anak kecil yang mungkin ketemu kita di jalan, terkadang kita tidak mengucapkan salam. Tidak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu marra ala sibyan fasallama alaih, bahwasanya sahabat Anas bin Malik ketika bertemu anak kecil mengucapkan salam, kemudian mengatakan, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, mencontohkan kepada kami. Maka ditiru oleh sahabat Anas bin Malik. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka orang itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-51, babu adabul walid wa birrihi liwaladihi. Bab adab orang tua kepada anaknya. Kalau bab-bab yang sebelumnya membahas adab seorang anak kepada orang tua, kalau di bab ini adab orang tua kepada anaknya. Jadi orang tua harus memiliki kasih sayang, adab kepada anaknya. Taib, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hal ini, an Amir, dari Amir, anna Nu'man ibn Bashir haddathahu, bahwasanya Nu'man bin Bashir haddathahu, bercerita, anna abahu, bahwasanya bapaknya, yaitu bapaknya Nu'man, itu membawa Nu'man, intalaqa bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Nu'man ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmiluhu, faqala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ushhiduk, aku ingin menjadikan Anda sebagai saksi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni qad nahaltun Nu'man kada wa kada, sesungguhnya aku telah menghibahkan, memberikan hadiah kepada anakku yang bernama Nu'man sekian dan sekian. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mau menjadi saksi, beliau bertanya terlebih dahulu, aqul waladak nahalta, apakah semua anak-anakmu kalian beri hadiah yang sama sebagaimana kalian beri kepada anakmu yang bernama Nu'man itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, fa ashhid ghairi, carilah saksi selainku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjadi saksi. Karena apa? Karena
bapaknya Nu'man ini tidak berlaku adil. Yang diberi hadiah hanya satu anaknya saja yang bernama Nu'man. Summa qala, kemudian Nabi berkata kepadanya, alaysa yasurruka an yakunu fil bar sawa, apakah kamu tidak senang kalau semua dari anak-anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? Maka orang itu mengatakan, Bashir atau bapaknya Nu'man itu mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah SAW, aku menginginkan semua anak-anakku itu berbakti kepadaku. Maka Nabi mengatakan, fala idzan, maka janganlah kalian lakukan itu. Artinya Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita untuk berlaku adil di antara anak-anak kita. Jangan kita pilih kasih dalam memberikan hadiah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari hadis ini yang pertama adalah tidak boleh seseorang itu menjadi saksi kecuali dalam hal kebenaran. Ketika kita disuruh jadi saksi dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram hukumnya. Jadi saksi tentang batas tanah misalkan, yang mana itu melebihi dari haknya, maka tidak boleh menjadi saksi. Hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali menjadi saksi dalam hal yang benar. Ketika ada orang mengajak kita bahwasanya saya telah memberikan ladang ini kepada fulan dan fulan secara adil, maka boleh menjadi saksi. Kalau tidak dalam hal haram, maka tidak boleh jadi saksi. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya, bagi seorang hakim atau ulama atau mufti tidak langsung memberikan keputusan atau tidak memberikan fatwa ketika ada orang yang bertanya sebelum menjadi jelas masalahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika disuruh menjadi saksi, Nabi tidak langsung mau, tapi ditanya terlebih dahulu, apakah kalian memberikan hadiah ini kepada yang anak-anak yang lain juga? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau menjadi saksi. Sehingga ulama tadi, hakim tadi tidak salah ketika memutuskan sebuah hukum, karena belum diteliti, belum jelas dari pertanyaannya. Terkadang yang bertanya itu menyembunyikan dari hal-hal tertentu agar mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Seandainya dia menjelaskan semua secara rinci, maka dia tidak akan mendapatkan jawaban sesuai keinginannya. Tapi karena dia sembunyikan, sehingga fatwanya berbeda. Ini diantara pelajarannya. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasanya orang tua itu harus benar-benar bersikap adil terhadap anak-anaknya. Kata Rasulullah SAW, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Dalam pembagian hadiah misalkan, yang satu sering diberi hadiah, yang satu tidak diberi hadiah. Yang satu sering dicium, yang satu tidak disayang. Yang satu sering diajak rekreasi, yang satu dibiarin misalkan. Kemudian yang satu disekolahkan di sekolah yang favorit, yang satu disekolahkan di sekolah yang tidak bermutu misalkan. Ini bentuk ketidakadilan terhadap anak-anak kita. Ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam pemberian itu, dalam masalah hibah itu harus adil. Di antara satu pendapat bahwasanya hibah itu harus adil sebagaimana adilnya ketika membagi warisan. Jadi masalah hibah juga harus adil. Yang mana porsinya untuk anak laki-laki itu diberikan lebih daripada anak perempuannya. Ini disebut dengan adil. Dan boleh kita memberikan sesuatu yang berbeda atau melebihkan antara satu anak dengan anak yang lainnya ketika di situ ada kebutuhan. Misal anak yang pertama miskin misalnya, kemudian anak yang kedua berkecukupan, maka dia melebihkan anak yang miskin dari hartanya itu, maka tidak masalah ketika dia itu sudah memberitahu kepada anaknya yang kaya tadi. Karena kenapa kita harus adil? Karena kita tidak tahu anak yang mana nanti yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang mana yang nanti berbakti kepada orang tuanya. Terkadang anak yang selama ini kita berikan perhatian lebih, yang kita utamakan, ternyata ketika besar nanti anak yang kita sia-siakan itu malah yang merawat kita. Maka hendaklah kita adil kepada kedua anak kita atau kepada anak-anak kita. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti menyebabkan pertikaian di antara anak-anak kita, termasuk dalam ketidakadilan dalam pembagian. Ini nanti menjadi potensi, menjadi sebuah penyebab pertikaian yang terjadi di antara anak-anak kita. Kalau orang tua tidak adil, maka dia tidak disebut berbuat baik kepada anaknya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk berbuat baik, berbakti seorang tua kepada anaknya. Bahkan berbuat baik kepada anak itu dimulai ketika anak masih kecil. Kita sudah berbuat baik, atau bahkan sebelum lahirnya anak itu. Ketika kita milih pasangan, itu sudah menunjukkan kita nantinya akan berbuat baik kepada anak kita. Kemudian termasuk memberikan nama kepada anak kita dengan nama yang baik, itu bentuk berbuat baiknya orang tua kepada anaknya. Kita beri nama yang mengandung optimis, misalkan nama-nama yang baik, itu bentuk berbuat baik orang tua kepada anaknya. Dan banyak orang tua di zaman sekarang memberikan nama anak yang orang tua sendiri itu tidak tahu artinya. Ada yang namanya diambil dari bahasa Yunani misalkan, diberi nama anak yang aneh pokoknya. Yang penting kedengarannya bagus, tapi di dalam artinya tadi nggak ada artinya. Ya, bahkan artinya buruk mungkin. Hanya saja orang tua tidak mengetahui. Cari anak, lihat Google misalkan, daftar nama yang modern, kemudian digabungkan sendiri. Sehingga sekarang banyak anak itu namanya panjang, 2 kata, 3 kata sampai 4, sampai nulisnya itu panjang, sampai gurunya nggak hafal. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati-hati kita sifat rahmat, yaitu sifat kasih sayang kepada anak-anak kita, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد